The Linguistic Miracle, Episode 55. Nature never lies. Alam tidak pernah berbohong. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, di samping sebagai sejarah, juga banyak mengandung hikmah dan sebagai ibarat dan pembelajaran bagi umat manusia sepanjang masa. Wahyu yang merupakan perintah pertama, bacalah, yang diterima Rasulullah Muhammad SAW, pada dasarnya sasarannya dua, membaca tulisan, khususnya kitab suci Al-Quran, dan alam sekitar kita. Fenomena alam dan keberadaan makhluk di sekitar kita sewaktu-waktu memberi petunjuk kehidupan, terutama bagi mereka yang memperhatikannya. Namun, kadang-kadang terabaikan karena kelalaian kita. Apa yang terjadi bagi putra Adam yang membunuh saudaranya sendiri karena persoalan cinta dan nafsu salah satu contohnya. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah seorang di antara orang-orang yang merugi. Al-Ma'idah 30. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Kabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Ma'idah 31. Inilah sifat Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk dalam kehidupan di dunia. Jelas Kabil sudah berbuat salah. Allah masih mengirim burung gagak untuk memberi petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah jasad saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Kabil adalah bagian membaca alam sekitarnya, membaca apa yang dilakukan oleh burung gagak. Banyak kisah orang-orang yang membaca alam sekitarnya dan mendapatkan hikmah atau ilmu. Di sini kita kutip beberapa di antaranya. Nabiullah Ibrahim adalah anak yang membaca keberadaan bintang, bulan, dan matahari, serta peredarannya. Pengamatannya itu menjadi jalan hidayah akan kemurnian tauhid. Archimedes termasuk yang membaca alam. Ia menemukan hukum Archimedes tatkala ia melompat ke kolam dan melihat air naik sesuai berat badannya. Ketika buah apel jatuh menyentuh hidung, mungkin bagi kita akan mengeluh dan segera memakan buah apel itu. Tetapi tidak bagi Newton. Ia berpikir, mengapa buah ini tidak jatuh ke samping atau ke atas? Itu awal ditemukannya teori gravitasi. Ini kejadian beberapa tahun lalu, ketika mahasiswa Universitas Indonesia sedang berdiskusi tentang model mobil tenaga surya yang akan dilombakan. Tiba-tiba muncul seekor kecoa. Hal itu menimbulkan ide bagi mereka, model mobil meniru kecoa yang sangat aerodinamik. Bahkan mobil itu pun mereka beri nama mobil kecoa. Yang sangat legendaris adalah kisah Ibnu Hajar, yang nama aslinya Ahmad Al-Asqalani. Semasa anak-anak, dia diutus oleh keluarganya untuk belajar di sebuah madrasah yang agak berjauhan dengan kampungnya. Di tempat belajar,
ia diasramakan, Ahmad merasa ketinggalan dibanding dengan teman-temannya sampai ia akhirnya putus asa. Ia memutuskan untuk kembali saja ke kampung dan kemudian ia melapor ke gurunya untuk minta izin. Dalam perjalanan pulang ke kampungnya, tiba-tiba turun hujan deras. Ia kemudian mencari perlindungan di sebuah gua. Di dalam gua, ia melihat sebuah batu yang berlubang diakibatkan oleh tetesan air dari atas. Ahmad Al-Asqalani berpikir bahwa air yang lembut namun jatuh terus-menerus akhirnya bisa melubangi batu yang keras. Jika ia tekun belajar terus-menerus, tentu dia bisa menjadi orang yang pintar. Ahmad kembali ke gurunya dan belajar dengan tekun. Ia pun menjadi ulama besar dan mewariskan ratusan buku karyanya. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar dari namanya sendiri. Ibnu Hajar bermakna anak batu atau yang berguru pada batu. Di masa ini, bahan bacaan semakin banyak, terutama aneka ragam media. Sayangnya, manusia-manusia di balik media tidak semua jujur. Banyak karya yang disarahkan oleh media berisi kebohongan. Hal ini tidak bisa menjadi pembelajaran, bahkan menyesatkan dan bisa menimbulkan malapetaka. Manusia memang sangat pandai berbohong, mengalahkan makhluk hewani dan nabati. Kita mungkin hanya salah menafsirkan, tetapi alam tidak pernah berbohong.